Emotional intelligence. Gimana caranya kita bisa membangun kecerdasan emosional? Sebenarnya mungkin lebih tepatnya kalau judul video ini adalah How to Build the Emotional Resilience. Apa sih ujung-ujungnya kita kepengen memiliki emotional intelligence yang lebih baik? Pastinya supaya kita tangguh secara emosi untuk menghadapi setiap peristiwa di dalam hidup kita yang kadang-kadang bukan sesuatu yang enak, betul ya? So, gimana caranya? Saya membahas secara tuntas, mengupas secara lebih mendalam di video hari ini. So, stay tune di video hari ini sampai akhir, karena biasanya semakin akhir semakin seru nih guys pembahasannya, oke? Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Welcome to Teta Ambigi TV channel, saya dengan Angelica. Misi dari channel kita adalah to bring inspirations, healing, and transformations in your life di bidang keuangan, di bidang relationship, and also kesehatan mental and spiritual. Don't forget to subscribe guys. Subscribe kamu, like and share, komen, ini benar-benar mendukung kita dan kita sangat berterima kasih sekali. Thank you ya. Oke, so balik lagi. Kita mungkin waktu kecil atau mungkin juga sekarang itu sering kali kita disuruh ya, dibilang nih, jangan nangis, cengeng lu ya. Kalau kita lagi sedih nih, ada nggak pernah ngelihat anak kecil yang kalau misalnya lagi nangis, jangan nangis, diam, ya kan? Nah, kita dipaksa dalam tanda kutip untuk suppress our emotions, menekan emosi kita. Atau ketika kita misalnya merasa takut, apalagi kalau cowok gitu ya, lu pengecut banget sih, lu takut, gitu aja takut. Nah, padahal tidak ada emosi yang, there's no such thing as a good emotions or bad emotions. Semua emosi itu wajar. Kalau kita terbiasa menekan emosi ya, kita itu bisa lama-lama bisa menjadi seperti robot. Jadi seperti orang yang nggak ada feelingnya. Tetapi, apakah feeling itu tetap ada, emosi itu tetap ada? Tetap ada, sudah pasti. Tetapi semakin lama kita menekan emosi itu, yang ada kita tidak menyembuhkannya. Kita hanya menumpuk seperti tumpukan batu bara yang satu hari menjadi bom waktu dan bisa meledak. Dan biasanya, kalau kita menumpuk atau menekan emosi itu, bukan membuat hidup kita menjadi lebih baik, tetapi malah membuat kita menjadi lebih tidak toleran, lebih agresif, lebih tidak bisa berempati dan bersimpati terhadap orang lain, dan istilah kata bukan menjadi manusia yang terbaik, not our best version of ourselves. Part of emotional intelligence adalah untuk mengenali emosi-emosi kita dan mencari cara bagaimana untuk menyelesaikannya. Karena emosi yang disuppress atau emosi yang ditekan dan tidak pernah disembuhkan akan menjadi satu luka yang luar biasa yang mengubah karakter seseorang. Kita harus belajar untuk menerima dan mengenali emosi-emosi tersebut. Karena semakin mampu kita menerima dan mengenalinya, hidup kita akan menjadi semakin bahagia. Di sini saya ingin memperkenalkan satu konsep yang namanya emotional literacy. Emotional literacy ini adalah sebenarnya gabungan dari emotional intelligence, yaitu adalah kemampuan kita untuk mengenali, mendeskripsikan, menamai emosi-emosi kita ini apa sih, kita itu berada di state seperti apa, dan yang pasti kalau kita sudah mulai mengenali, kita mulai aware, kita bisa mulai menyembuhkannya, kita mulai bisa menyalurkannya dengan secara baik. And that's part of emotional intelligence. Itulah caranya untuk bisa memiliki emotional resilience atau menjadi orang yang lebih tangguh secara emosi. Apa sih keuntungan kalau kita memiliki emotional literacy ini? Yang pertama, membantu kita membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nggak mau dong kamu hanya gara-gara emosi kamu yang nggak terkontrol, kamu merusak hubungan yang sangat kamu hargai. Misalnya dengan pasangan kamu, dengan pacar kamu, dengan teman, dengan saudara. Nah, emotional literacy membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Sambil, yang kedua keuntungannya adalah set boundaries from the toxic people. Jadi kalau nggak bisa kita hindari, kadang di hidup kita ada orang-orang yang toxic. Nah, kalau kamu bisa mengenali, kamu memiliki emotional literacy ini, kamu juga bisa set batasan dengan orang-orang seperti ini. Dan tentu saja yang ketiga adalah kita membangun emotional resilience dengan mengenali emosi-emosi kita ini.
Apa gunanya emotional resilience ini? Bila kita menghadapi hal-hal di masa depan, di dalam hidup kita, yang istilah kata nih, not something like, ya sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang membuat kita down, kita lebih mudah untuk bounce up, bounce back. Emotional literacy membantu kita untuk mengkomunikasikan perasaan kita dengan lebih kalem, lebih damai, dengan cara yang lebih bisa dimengerti, dan tentu saja menghasilkan solusi yang lebih baik. Actually, to master your emotional literacy itu artinya juga to be the best version of yourself, menjadi versi diri kita yang lebih baik. Dimulai dengan emotional literacy ini, dimulai dengan memiliki emotional intelligence yang tinggi. Sekarang gimana caranya? Nah, sebenarnya ada 4 langkah yang sangat sederhana untuk memiliki emotional literacy ini. Yang pertama adalah feel your emotions, oke? Rasain dulu. Kalau lu punya emosi, lu rasain. Dan sebisa mungkin rasain ketika kita punya emosi marah. Di mana bagian tubuh mana yang paling terkena? Misalnya nih, kalau gue sakit hati, yang paling kena itu di dada gue, biasa dek sakit. Sebenarnya itu kalau yang apa kita rasakan secara emosi itu bisa banget kena secara fisik. Kalau misalnya orang yang marah, ada orang yang marah itu kenanya misalnya di pundak. Ada orang yang kalau marah banget kenanya kepala langsung sakit. Nah, so feel your emotions. Where is it in your body? Yang kedua adalah describe it. Jadi dideskripsikan emosi kamu itu apa? Kamu tahu nggak namanya? Apa yang kamu rasakan? Oke, apakah hot, cold, blunt, sharp atau apa? Emosi marah yang seperti apa? Marah yang kesel atau marah yang seperti istilah kata seperti api yang mau meledak, ya kan? Atau kesedihan seperti apa? Kesedihan yang hanya karena kesedihan di permukaan atau kesedihan yang mendalam. Dan kenapa sedihnya? Ini karena apa? Perasaan tertekan, bukan marah sebenarnya, tapi merasa tertekan, merasa dilukai, merasa dipenjara misalnya. Perasaan sedih, bukan hanya sedih sebenarnya, tetapi misalnya perasaan kecewa, perasaan gue nggak dipeduliin. Nah, orang ngomong cuma sedih, tetapi ternyata that's the underlying things, that's the underlying emotions. Yang ketiga adalah express your emotions. Kalau kamu punya emosi, jangan coba untuk ditahan. Kalau kamu marah aja. Tapi ingat ya, ini sambil kita belajar emotional literacy, kita juga harus belajar untuk mengendalikan diri kita pada saat kita mengkomunikasikan emosi kita. Jangan sampai kita marah yang meledak-ledak, istilah kata sampai melukai orang, merusak sekitar kita. Jadi belajar untuk mengendalikan amarah kamu. Mau marah? Boleh. Mau teriak? Silakan. Cari laut misalnya ya, teriaknya di pinggir laut, jadi nggak ada yang terganggu gitu kan. Mau nangis? Nah ini banyak banget orang yang nahan nangis sampai dadanya sakit. Dan kalau itu nggak diberesi, nggak di healing, itu bisa banget loh bener-bener kena yang namanya penyakit jantung. Jadi hati-hati, kalau kamu nangis saja. Atau pilihlah seseorang yang istilah kata kamu bisa menumpah ruahkan deh apa yang ada perasaan yang kamu rasakan. Setiap orang memerlukan itu. Sometimes ketika kita sakit hati terhadap seseorang, ya orang itu belum tentu entah orang itu belum punya kesempatan atau mungkin tidak pernah akan ada kesempatan untuk having closure. Having closure artinya berhadap-hadapan dan saling ngomong nih. Mungkin sebenarnya kamu sakit hati bisa dikhianati, tapi orang itu nggak pernah minta maaf sama kita. Nah, apa yang kita bisa lakukan to express that emotions? Ini tips dari saya ya. Kamu perlu ngebayangin bahwa orang itu ada di depan mata. Kalau perlu, lu pakai boneka lu pakai guling gitu ya. Dan kamu ngomong seolah-olah orang ini ada di depan mata. Kenapa? Karena apapun yang kamu tahan, seringkali kita nahan. Sebenarnya banyak banget yang gue mau ngomongin, kemarahan gue yang mau meledak. Tapi kalau kamu nggak pernah sampein, itu rasanya nggak pernah selesai di dada. Bisa juga kamu ngomong di mirror, di depan cermin, ya. Ngomong apa yang ingin kamu ungkapin. Kebencian kamu, kemarahan kamu, kekecewaan kamu. Do it. Di sini kamu juga bisa lakuin namanya journaling ya. Kalau kamu bukan tipe orang yang extrovert yang ini sebenarnya nggak ada hubungan sama extrovert atau introvert, tapi kamu bukan tipe orang yang terbiasa untuk mengeluarkan atau express your emotions, you can express it with your writing ya. Jadi journaling adalah salah satu healing tools untuk menyembuhkan yang sangat efektif banget. Kamu tulis semua perasaan-perasaan kamu, kekecewaan, kemarahan, kesedihan, terutama emosi negatif ya. Kalau emosi excited sih lu nggak usah ngomong ya. Itu juga semua orang mau ekspresin juga oke-oke aja. And in this stage, give yourself permission to be yourself.
berikan waktu untuk dirimu mengekspresikan dan menjadi dirimu sendiri saat itu. Ya, setelah kamu selesai, kamu akan merasa jauh lebih lega dan coba rasain apakah masih ada rasanya itu di badan kita misalnya, dan kalau masih ada, gali terus sampai selesai. And last but not least, part of the emotional literacy ini adalah choose your response. Ketika kita tahu emosi kita udah mulai ekspres. Sekarang apa langkah selanjutnya? Ya, apakah kita perlu mengkomunikasikan dengan seseorang? Kalau misalnya ini adalah sesuatu yang kamu bisa komunikasikan, ngomong aja langsung sama orang yang menyebabkan hal itu. Kalau ini atau misalnya kamu bisa melakukan yang namanya self care. Istilah kata, oke, gue udah selesai nih ekspresin. Gimana caranya gue ini? Oh, kasih waktu untuk diri sendiri. Yaudah deh, gue baca buku aja. Ya, supaya semuanya mereda, ya kan? Memberi diri kita waktu. Atau kamu perlu seseorang teman dekat untuk bisa mengekspresikan, untuk bisa membicarakan lebih lanjut, atau perlu seseorang yang lebih bijaksana untuk memberi kamu pandangan atau insight apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Lakukan itu. Oh ya, in choosing your response, salah satu hal yang bisa kamu lakukan juga, kamu bisa melakukan yang namanya self analysis. Apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam diri saya yang menyebabkan saya memiliki emosi ini. Kadang-kadang mungkin kita memiliki emosi untuk sesuatu yang sebenarnya biasa. Jadi kita ke-trigger sesuatu. Yang pasti di dalam perjalanan memiliki emotional intelligence yang tinggi, di dalam perjalanan memiliki emotional resilience ini ya, ketangguhan secara emosi ya. Be patient with yourself. Don't criticize yourself too much. Sometimes we fail, but it's okay. Everyone also have to go the same path, okay? It's not easy, but it's possible. It takes time and work ya. Inner work, kita sering ngomong itu inner work ya, jadi kerjaan di dalam nih ya, untuk memperbaiki emosi kita. But it's worth it. Atau kalau misalnya kamu butuh seseorang teman cerita, ya kan, teman sharing, kamu juga bisa kontak kita di Theta Omega TV. Kamu bisa cek di deskripsi di bawah ini how to connect with us, how to contact us also. Di sini kita juga punya, misalnya ini adalah sesuatu yang besar yang kamu nggak bisa atasi sendiri, kita juga punya koneksi, punya komunitas dengan para terapis-terapis yang siap membantu kamu juga. Oh ya guys, jangan lupa untuk connect dengan kita di Instagram dan Facebook kita di @thetaomegatv, di mana kamu bisa dapetin tips and tricks tentang bidang-bidang yang kita sering bahas ya di sini, and also info-info seputar seminar, seputar maybe nanti kita bisa ngadain yang namanya terapi massal atau konsultasi massal, and also sometimes kita juga ngadain yang namanya giveaway, okay? Don't forget to subscribe and tekan tombol bell notifikasi. Kita akan ngebahas lebih jauh lagi tentang emotional intelligence, tentang kesehatan mental ini untuk kamu. And also don't forget to check our other video di segmen yang sama, kesehatan mental and spiritual and emotional, and juga tentang keuangan, tentang relationship. Lu pilih sendiri deh. Saya dengan Angelica Laltavio. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.